Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 678 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 11 Maret 2022 dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, songonodo hatani Jahoba, raduti hamu ma'uhum, jala ulahon hamu hati goran, ai jonok nama asaro hatuauku, jala papatarokku hati gorakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan bebas dari diskriminasi. Demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online KBBI. Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal yang diperoleh jika kita menerapkan keadilan, yaitu mencegah terjadinya perpecahan antar suatu kaum, memudahkan segala urusan, dan mengurangi kecemburuan sosial. Perilaku adil dapat dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Maka marilah selalu menjalin hubungan baik dengan semua orang, dengan memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Demikianlah perbuatan adil itu indah, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Dibutuhkan oleh semua orang. Keadilan dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keluarga, dari gereja kita, dari masyarakat dan lingkungan, sehingga mendatangkan keseimbangan, kebaikan, dan kenyamanan. Di dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana Musa mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak nasihat dan petunjuk bagi mereka berkaitan dengan bagaimana mereka harus hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam renungan harian ini, semangat yang serupa setelah kepulangan bangsa Israel dari Babel dan juga dapat dipandang sebagai peristiwa keluaran kedua. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan dalam rangka mempersiapkan umat untuk menjalani kehidupan mereka setelah pembuangan. Hal-hal yang harus bangsa Israel persiapkan ketika mereka pulang dari pembuangan ialah pertobatan. Penyebab bangsa Israel ada di pembuangan adalah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan dan penyimpangan dari keadilan dan kebenaran sebagaimana diberitahukan
dalam Yesaya pasal 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dan Yesaya pasal 1 ayat 21 melanjutkan, bagaimana ini kota yang dulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Tuhan ingin kehidupan setelah pembuangan merupakan kehidupan yang diisi dengan pertobatan. Pertobatan paling nyata adalah dengan menunjukkan perubahan hidup, seperti difirmankan Tuhan, menaati hukum-Nya dan menegakkan keadilan, memelihara sabat dan menahan diri dari perbuatan jahat. Taati hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini begitu dekat dengan kondisi umat Tuhan masa sekarang ini. Keselamatan dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk bertobat. Jika selama ini kita menjadi pelanggar hukum kasih, sudah saatnya kita menaati hukum itu. Jika selama ini kita hanya penonton ketidakadilan, sudah saatnya bagi kita untuk pejuang dan pelaku keadilan. Tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera. Tidak ada kecurigaan, tidak ada yang tersakiti dan tercerai-beraikan. Sekarang juga, saudara-saudara, mari memohon dalam doa kita dan dalam nyanyian kita, Tuhan menolong kita dalam melakukan perbuatan yang adil seperti yang Ia kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami kuat menaati hukum-Mu dan menegakkan keadilan-Mu kepada semua orang dalam kehidupan kami. Karena keselamatan yang Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 678 ayat 1. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allah-Mu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allah-Mu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.